Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 Kufa, Rafa, dan Basro? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Mr. Nasir dalam pembelajaran PJOK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Kalian simak baik-baik ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika sehat, kamu dapat melakukan berbagai kegiatan seperti belajar, bermain bersama teman-temanmu. Dengan demikian, menjaga kesehatan sangatlah penting. Agar tubuh tetap sehat, kamu harus rajin mengkonsumsi makanan sehat, rajin berolahraga, dan cukup istirahat. Kamu dapat membiasakan 3 tindakan tersebut secara rutin untuk mendapatkan tubuh sehat. Memiliki tubuh sehat dapat membantumu berkonsentrasi saat belajar. Kamu akan mudah sakit apabila tidak menjaga kesehatan. Ketika sakit, tubuhmu akan lemah, kehilangan selera makan, dan tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Sakit dapat terjadi karena kamu kurang menjaga kesehatan. Apabila sakit, kamu sebaiknya beristirahat dan segera periksa ke dokter. Menyegerakan berobat ke dokter dan dapat membantu mencegah penularan penyakit. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas penyakit menular, penyakit tidak menular, cara melindungi diri dari penyakit, dan cara mencegah dari penyakit. Tujuan belajar kali ini, setelah membahas pelajaran ini, kamu akan mampu menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Yang kedua, menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular. Yang ketiga, mempraktikkan cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Serta yang keempat, mempraktikkan tindakan pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular. Kamu pasti mengetahui bahwa kesehatan mahal harganya. Jika tidak menjaga kesehatan, kamu dapat menderita penyakit. Saat tubuh masih sehat, kamu hendaknya mensyukuri karunia Tuhan tersebut. Bagaimana caranya? Berolahraga secara teratur, cukup istirahat, dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Dapat kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, jika kamu meremehkan, boleh jadi kamu terkena penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular. Agar terhindar dari penyakit, kamu hendaknya memahami dan menerapkan konsep pemeliharaan diri. Nah, materi inilah yang akan kamu bahas pada pelajaran ini. Baik, kita bahas yang pertama, pengertian penyakit menular. Apa yang dimaksud penyakit menular? Pembahasan penyakit menular tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular Pasal 1 Ayat 1. Dalam peraturan tersebut dijelaskan penyakit menular adalah penyakit menular kepada manusia yang disebabkan agen biologis seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, ini gambarnya ya, salah satu dari penyakit menular. Kalian lihat di situ ada 2 orang, yang satu sedang bersin ya, dan yang satu sedang menutup hidungnya. Nah, bersin atau influenza ini merupakan contoh penyakit menular. Dari apa penularannya? Dari virus ya. Nah, yang seperti sekarang ini yang sedang terjadi ya, yaitu pandemi ya, pandemi COVID-19, itu juga termasuk penyakit menular ya, menular dari virus. Virusnya yaitu virus corona ya, itu ya, salah satu contoh dari penyakit menular. Atau virus COVID-19 ya, itu penyakit yang sedang merabak di seluruh dunia itu ya. Sekarang kita bahas macam-macam penyakit menular. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular Pasal 4, penularan penyakit disebabkan oleh penyakit menular langsung serta penyakit menular vektor dari binatang pembawa penyakit. Penyakit menular vektor adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga, misalnya nyamuk. Selain nyamuk terdapat binatang pembawa penyakit, artinya binatang yang tidak menyebabkan penyakit tetapi mampu menyebabkan
menyebarkan penyakit. Contoh binatang pembawa penyakit yaitu burung, anjing, dan tikus. Nah, ini dia ya macam-macam penyakit menular yang langsung ataupun yang dibawa oleh binatang ya. Contohnya yang pertama difteri yang langsung ya, tetanus, polio, campak, tifoid, kolera, rubella, influenza, meningitis, tuberkulosis, hepatitis, infeksi saluran pencernaan, dan infeksi saluran pernapasan. Itu yang langsung ya. Jadi maksudnya langsung itu ketika dia kontak dengan seseorang yang punya penyakit seperti itu akan tertular ya. Kemudian bisa juga dibawa oleh binatang ya. Contohnya yang pertama malaria, demam berdarah, chikungunya, rabies, pes, toxoplasma, leptospirosis, dan flu burung atau avian influenza. Ya, bagian 2, penyakit tidak menular. Yang pertama, pengertian penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan kuman atau virus, serta tidak ditularkan kepada orang lain. Apa faktor penyebab seorang menderita penyakit tidak menular? Bisa jadi orang tersebut memiliki pola hidup tidak sehat. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji merupakan kebiasaan hidup tidak sehat. Makanan tersebut tinggi kalori tetapi rendah kandungan gizinya. Pola makan ini juga memperbesar risiko munculnya berbagai penyakit, di antaranya penyakit jantung, diabetes atau kencing manis, dan lain sebagainya. Macam-macam penyakit tidak menular. Pada materi sebelumnya kamu telah membahas pengertian penyakit tidak menular ya. Ada anggapan penyakit tidak menular ini menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Mengapa? Nah, World Health Organization atau WHO menyatakan kematian akibat penyakit tidak menular terus meningkat. Di Indonesia, angka kematian karena penyakit tidak menular juga meningkat sejak tahun 2014. Apa sajakah macam-macam penyakit tidak menular? Nah, amatilah gambar di samping ya. Di situ ada penyakit jantung, merupakan salah satu penyakit tidak menular yang dapat mengakibatkan kematian. Penyakit tidak menular bisa muncul akibat pola hidup tidak sehat atau faktor keturunan. Contoh penyakit tidak menular antara lain diabetes, rematik, sariawan, hipertensi, osteoporosis, depresi, keracunan, penyakit jantung, kanker, stroke, ambeien, usus buntu, asam lambung, gagal ginjal, asam urat, tumor, obesitas, vertigo, migrain, kolesterol, tipes, dan penyakit paru-paru, serta penyakit-penyakit lainnya. Cara melindungi diri dari penyakit. Nah, coba kalian lihat gambarnya ya. Di situ yang pertama, lingkungan kotor penyebab penularan penyakit. Yang kedua, lingkungan bersih dapat menjadi pelindung dari penyakit. Jadi lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Orang yang tinggal di lingkungan bersih dan sehat cenderung memiliki tubuh sehat. Sebaliknya, orang yang tinggal di lingkungan kotor lebih mudah terkena penyakit. Oleh karena itu, setiap orang hendaknya menjaga tempat tinggal agar tetap sehat dan bersih. Dengan menjaga kebersihan, kita sudah berupaya melindungi diri dari penyakit. Nomor 2, cara pencegah penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Istilah ini mengajak kita untuk mendahulukan tindakan pencegahan penyakit daripada mengobati penyakit. Dalam kesehatan, tindakan pencegahan diperlukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor resiko, dan perbaikan gizi masyarakat.
cara pencegahan penyakit menular diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular. Berdasarkan peraturan tersebut, pencegahan dilakukan dengan promosi kesehatan, pengendalian faktor resiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan imunisasi, dan pemberian obat pencegahan secara massal. Nah, pencegahan penyakit juga dilakukan dengan membiasakan budaya hidup sehat. Bagaimana caranya? Tentunya yang kamu biasakan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan. Yang kedua, membasmi jentik-jentik nyamuk. Yang ketiga, menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga. Yang keempat, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang kelima, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Yang keenam, menggunakan jamban sehat atau WC sehat ya. Yang ketujuh, menjaga dan memperhatikan kesehatan organ reproduksi. Yang kedelapan, mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Dan yang terakhir, mandi secara teratur, meminum minimal 2 kali sehari. Nah, itu tadi ya penjelasan dari Mr. Nasir tentang perlindungan diri dan orang lain terhadap suatu penyakit ya. Mr. sudahi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.